Muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di mana kita masih membahas tentang rukun iman. Di mana arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi, pertama kamu iman kepada Allah. Jadi kita sudah bahas Al-Qadar, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Di mana malaikat itu adalah ajsamun nuraniyatun, jisim yang berbentuk cahaya. Jadi berupa jisim yang berupa cahaya. Latifatun, yang lembut. Laisu zukuron wala inasan wala hunasa wala abalahum wala ummalahum. Ya. Jadi yang namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Sehingga makhluk Allah yang lembut. Bukan laki-laki, bukan perempuan, apalagi banci. Bukan. Yang jelas malaikat tidak berjenis kelamin. Orang yang mengatakan malaikat itu perempuan, murtad, kafir, sepakat ya. Kalau ada yang bilang malaikat itu perempuan, kafir hukumnya, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Makanya pentingnya kita ngaji, jangan sampai salah keyakinan. Meyakini perempuan, meyakini malaikat berupa sosok perempuan, ini bisa kafir. Itulah Syekh Nawawi mengatakan seperti itu. Apalagi sampai menganggap malaikat itu banci. Wah, ini lebih kafir lagi. Nauzubillah ya. Bagaimana kalau ada orang yang menganggap malaikat itu laki-laki? Tidak sampai kafir, tapi fasik. Apa itu fasik? Orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, durhaka kepada Allah. Dosa menganggap malaikat itu laki-laki. Dosa. Terus kalau ditanya gimana? Malaikat tidak berjenis kelamin, sudah selesai. Ya. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. La abalahum wala ummalahum. Malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Malaikat itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Banyak hadis yang menceritakan tentang proses terbentuknya malaikat. Ada yang dari tetesan air wudu, yang kita pakai wudu itu air wudu tetesan-tetesannya Allah jadikan malaikat. Banyak lagi, artinya malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini selalu jujur, amanah, nggak ada malaikat bohong. Ya. La yaquluna wa la yashrabuna. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat mah nggak makan, nggak minum, ya. Kita nggak makan, nggak minum, sehari 2 hari masih hidup, sampai seminggu mungkin masih hidup, lebih dari seminggu, ya. Tidak makan, tidak minum malaikat, tidak makan, tidak minum, kemudian wala yatanakahuna, malaikat juga tidak nikah. Wala yatawaladuna, malaikat tidak melahirkan. Wala yanamuna, malaikat juga tidak tidur. Malaikat itu tidak pernah tidur, Pak ya. Jadi jangan berpikir malaikat kalau malam tidur. Enggak. Wala yuktabu, wala tuktabu amaluhum, malaikat tidak dicatat amalnya. Karena memang malaikat itu diantaranya ada yang tugas mencatat amal. Ya. Malaikat tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Sebabnya la sayyiati lahum, tidak ada keburukan pada malaikat.
Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang disetting untuk taat kepada Allah. Sehingga untuk apa dicatat amalnya? Memang semuanya amalannya baik-baik malaikat itu. Malaikat itu nurut-nurut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Dan malaikat selalu siap melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu nggak pernah membangkang. Beda dengan manusia, makanya manusia itu makhluk spesial. Ya. Ketika malah manusia itu memiliki ketaatan yang maksimal, maka manusia tersebut bisa lebih mulia dari malaikat. Contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau manusia, tapi pangkatnya jauh lebih mulia dari malaikat karena ketaatannya. Ya itulah manusia Pak ya. Tapi manusia ketika berbuat durhaka kepada Allah, itu manusia bisa lebih rendah, bisa lebih hina, bahkan lebih hina dari binatang. Ulaika kal an'ami balhum adol. Manusia itu seperti binatang kalau sudah melanggar perintah Allah, bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah manusia Pak. Lebih hina dari binatang manusia itu. Makanya manusia itu makhluk pertengahan. Bisa lebih mulia dari malaikat, bahkan bisa lebih jahat dari binatang, lebih jahat dari iblis, lebih jahat dari setan. Itulah ya. Manusia itu berubah-ubah. Kalau malaikat selalu mulia, tidak ada yang durhaka. Ya. Ada dua malaikat yang ditugaskan untuk selalu mengawasi kita. Raqib dan Atid. Malaikat sebelah kanan yang mencatat amal baik, malaikat sebelah kiri mencatat amal buruk. Harus kita yakini itu Pak. Ya. Jadi di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat Raqib Atid yang mencatat amal perbuatan kita. Ya, ini kita sekarang buka menghadiri pengajian. Mudah-mudahan yang nyatat malaikat siapa Pak? Malaikat Raqib. Kira-kira seharian ini yang paling banyak nyatet Raqib apa Atid? Seharian ini Pak nih. Raqib mudah-mudahan Pak ya. Karena puasa nggak kemana-mana. Puasa nggak kemana-mana, di rumah aja. Ini ada manfaatnya Pak. Mudah-mudahan malaikat Atid kita buat nganggur nih Ramadan ini. Kagak nyatet. Ya. Apalagi orang yang puasa itu tidurnya dianggap ibadah. Selama kita tidur dicatat sama malaikat Raqib, kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita bikin nganggur tuh malaikat Atid. Mudah-mudahan tidak ada yang dicatat oleh malaikat Atid. Maka mudah-mudahan semuanya amal kita amal yang soleh. Pengennya sih begitu. Tahu kenyataannya mah, ya. Itulah Pak ya. Malaikat Raqib ini malaikat yang paling rajin nyatet Pak. Baru niat doang udah dicatat, itu malaikat Raqib Pak. Di dalam kitab Qatrul Ghais dibahas. Jadi malaikat Raqib itu baru rencana doang berbuat baik, baru rencana mau berbuat baik, udah dicatat satu kebaikan. Kalau misalkan beneran ngelakuin kebaikan yang direncanakan, dicatat 10 kali lipat. Ya, dicatat 10 kali lipat. Nih Bapak nih tadi sore ada rencana mau ngaji. Nanti sore saya mau ngaji ya ke Hasaniyah. Mau ngaji, itu dicatat satu. Dicatat satu Pak. Ya. Sekarang hadir dikalikan menjadi 10 kali lipat. Itulah malaikat Raqib. Berbeda dengan malaikat Atid yang memang rada males nyatet. Baru rencana maksiat belum dicatat. Belum dicatat Pak. Baru rencana maksiat belum dicatat oleh malaikat Atid. Setelah itu dia jadi melakukan rencananya untuk melakukan maksiat, belum dicatat juga. Dibiarkan sampai 6 jam. Dalam keterangan lain ada yang bilang sampai 7 jam. Ya. Jadi oleh malaikat Atid itu kalau ada seorang hamba maksiat dibiarkan 6 sampai 7 jam.
Kalau dalam sampai 6 dalam 7 jam itu dia tobat kepada Allah, kagak jadi dicatatnya. Ada orang berbuat maksiat jam 1, jam 2 belum tobat, jam 3 belum tobat, jam 4 masih belum tobat, jam 5 tobat. Baru 5 jam belum dicatat. Jam 6 masih tobat, belum dicatat. Kalau sudah lewat 6 jam, 7 jam, baru dicatat. Itu pun dicatatnya cuma 1 kali maksiat. Ini kan luar biasa, Pak. Subhanallah. Giliran ibadah, baru rencana doang udah dicatat 1 kebaikan. Jadi dia ngerencanain dikalikan 10. Ketika mau maksiat, baru mau doang, belum dicatat. Jadi ngelakuin maksiat, dibiarkan 6-7 jam. Setelah itu barulah dicatat. Kalau misalkan sampai 6-7 jam belum tobat juga kepada Allah, barulah dicatat 1 perbuatan dosa. Inilah keistimewaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya nih, malaikat Raqib dan Atid ini selalu mengikuti kita, Pak. Selalu mengikuti kita. Kecuali ada beberapa keadaan dalam satu riwayat, ya, dalam kitab Nur Zolam dibahas ketika seseorang masuk kamar mandi, ya, kemudian ketika orang sedang campur dengan istrinya, itu malaikat Raqib Atid menjauh. Tapi bukan berarti nggak dicatat, Pak, selama itu. Nanti ada malaikat Raqib Atid itu nanti kenal. Keluar dari kamar mandi ini habis maksiat apa habis ibadah, ketahuan oleh malaikat Raqib Atid. Ada ciri-cirinya. Ya, keluar dari kamar mandi, wah ini habis maksiat ini orang. Catat keburukan. Ya. Biarkan tadi 6-7 jam tadi ya. Kalau berbuat baik, tercium wangi oleh malaikat. Jadi keluar dari kamar mandi itu wangi, oh berarti dia di kamar mandinya tadi ibadah. Ya. Bukan berarti di kamar mandi dia sholat, bukan. Baca Quran, zikir ya. Ibadah di kamar mandi ya, sunnah-sunnah di kamar mandi dia laksanakan. Ketika dia cebok pakai tangan kiri, ya, dan lain sebagainya. Artinya sunnah-sunnah Nabi di kamar mandi dilaksanakan, itu kan berpahala. Kecium wangi sama malaikat ketika keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, kaki mana dulu, Pak? Kaki kanan. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri. Itu tercium oleh malaikat dengan aroma yang wangi karena dia sedang beribadah kepada Allah. Itulah. Malaikat ini jumlahnya ada mungkin entah siapa berapa, yang jelas hanya Allah yang tahu. Tapi dari sekian triliun mungkin malaikat, yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Sekarang malaikat Jibril wahyu apa? Sudah tidak menurunkan wahyu karena nabinya sudah tidak ada. Kata Imam Suyuti, malaikat Jibril anau yahduru mautaman yamutu ala wudu. Kata Imam Suyuti, malaikat Jibril akan menghadiri kematian orang yang wafat dalam keadaan wudu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan berwudu itu dihadiri oleh malaikat. Malaikat Jibril yang menghadiri, Pak, nggak tanggung-tanggung. Yang kedua malaikat Mikail. Apa Mikail? Mikail apa tugasnya malaikat Mikail? Enggak ada yang tahu. Menurunkan rezeki, hujan, ya, dan lain sebagainya. Banyak ya, membentuk rahim, janin di dalam rahim. Jibril, Mikail, Israfil. Apa Israfil? Meniup sangkakala. Ijrail mencabut nyawa, bukan corona. Yang mencabutnya bukan corona. Ijrail dianggapnya corona yang mencabut nyawa. Ya, sekarang yang sembuh udah 2000 lebih, Pak, alhamdulillah. Jadi corona itu bukan pencabut nyawa. Yang cabut nyawa siapa? Malaikat Ijrail. Jibril, Ijrail. Kemudian Munkar, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Munkar, Nakir apa tugasnya? Bertanya dalam kubur. Munkar, Nakir, Raqib,
mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kebaikan, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf